Kaum Ad telah musnah karena angin topan yang memusnahkannya. Penggantinya adalah kaum Samud. Kaum Samud adalah masyarakat yang pintar dan hebat. Mereka membangun istana mewah, gedung yang megah, terlindungi dari ancaman bencana alam. Allah memberikan mereka tanah yang subur, hasil panen yang melimpah, ternak yang melimpah, dan mereka mendapatkan banyak karunia dari Allah. Karena kekayaan dan harta yang melimpah, kaum Samud pun menjadi sombong. Mereka menganggap nikmat itu adalah usaha mereka sendiri. Karena kaum Samud tidak suka pada orang yang miskin, mereka pun mencambuk para pengemis, dan mereka pun sangat pelit pada orang yang tidak punya. Kaum Samud ingkar kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Allah pun memerintahkan Nabi Saleh untuk berdakwah pada kaum Samud. Namun kaum Samud ingkar kepada Allah. Mereka pun berkata, "Bagaimana mungkin kami percaya kepadamu, Saleh? Kami tidak mengenal Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu?" Kalau kamu memang utusan Allah, harusnya kamu ada mukjizatnya. Ya, betul. Harus punya mukjizat. Apa mukjizatmu, Tunjukkan padaku, Soleh. Kalau kamu memang seorang nabi, kamu harus menunjukkan mukjizat itu. Kalau tidak, kamu akan disebut dengan pendusta. Mendengar itu semua, Nabi Soleh pun terdiam dan berdoa kepada Allah akan menurunkan mukjizat kepadanya. Tiba-tiba batu yang berada di sebelah Nabi Saleh pun terbelah. Keluarlah seekor unta. Kaum Samud pun tercengang dibuatnya. Mereka pun tidak percaya akan mukjizat yang diterima Nabi Soleh dari Allah. Karena ini adalah unta Allah, maka kalian harus menjaganya. Kalian tidak boleh mengganggu unta yang berkeliaran. Biarkanlah dia mencari makan. Minum air secara bergiliran dengan unta itu, sehari unta dan keesokan harinya kalian. Kalian pun bebas meminum susu dari unta itu tanpa dipungut biaya. Jika kalian melanggarnya, Allah pun akan menghukum kalian. Karena adanya unta tersebut, maka pengikut Nabi Soleh pun bertambah banyak, menjadikan kaum Samud kebingungan. Akhirnya kaum Samud pun mulai menghasut para warga. Suatu hari para pembesar kaum Samud mengadakan pesta yang intinya ingin membunuh unta tersebut. Mereka pun membayar para preman untuk membunuh unta itu dan menghadiahkan anak dan istri mereka sebagai hadiah dan juga harta. Suatu hari saat unta itu minum, para preman dan para pembesar kaum Samud pun membunuh unta itu dengan sangat kejam. Setelah itu mereka pun berpesta pora menyambut kemenangan mereka. Soleh, katanya jika unta itu aku bunuh, pasti ada hukuman dari Allah, azab dari Allah. Mana buktinya? Aku sehat-sehat aja, tidak ada apa-apa. Kamu itu pendusta. Ya betul, kamu pendusta Soleh. Mana azab yang kamu bilang mengerikan? Buktinya kita aman-aman saja. Mendengar hal itu, Nabi Soleh pun meneteskan air mata dan bersedih karena unta itu telah dibunuh oleh mereka. Hai kaum Samud, karena kamu telah membunuh unta, maka tunggulah azab yang akan diberikan oleh Allah. Allah itu tidak pernah akan ingkar janjinya. Mendengar hal itu, kaum Samud pun hanya tertawa terkekeh-kekeh mendengar apa yang dituturkan Nabi Soleh. Keesokan harinya mereka berencana untuk membunuh Nabi Soleh.
kaum Samud pun menyewa para preman untuk membunuh Nabi Soleh pada malam itu. Malam pun tiba, para preman mengendap-endap di rumah Nabi Soleh. Saat itu Nabi Soleh sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba Allah pun menurunkan batu besar dan menimpa para preman itu. Karena keselamatan Nabi Soleh terancam, Nabi Soleh dan pengikutnya pun berencana meninggalkan kota itu. Keesokan harinya pun Nabi Soleh meninggalkan kaum Samud. Hari terus berganti, tanda-tanda azab pun mulai nampak. Suatu pagi mereka terbangun dengan wajah berwarna kuning. Keesokan harinya wajah mereka berubah menjadi hitam dan sulit untuk dihilangkan walaupun dicuci dengan air. Mereka mulai menyadari akan azab yang mereka terima. Ampuni aku, Soleh, ampuni aku. Walaupun mereka berkata demikian, namun Nabi Soleh pun sudah pergi jauh. Namun penyesalan tiada guna, azab dari Allah pun mulai tiba. Mereka pun teriak ketakutan. Dan suatu hari, angin mulai berhembus dengan kencang. Awan pun terlihat mendung. Petir menyambar-nyambar di mana-mana. Angin topan pun mulai datang. Gempa pun merubuhkan semua bangunan. Kota itu dibuat porak-poranda. Mereka pun tertimpa batu-batu dan juga gempa. Dan mereka pun akhirnya musnah. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini, kita harus taat kepada Allah. Hindarilah sifat yang sombong, karena sombong adalah awal dari kehancuran. Jauhkanlah dirimu, keluargamu, dan temanmu dari perbuatan yang buruk. Jangan meminta azab dari Allah, sebab Allah akan mendatangkan azab bagi orang yang ingkar. Jangan suka mengejek Nabi ataupun orang-orang yang beriman, sebab mereka sangat dimuliakan oleh Allah. Demikianlah cerita dari Nabi Soleh. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan selalu menggunakan air untuk mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.